Kita siapkan hati untuk menyambut pelayanan firman dan memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Roh Kudus, cahaya kebenaran dalam hati. Roh Kudus, Roh Kristus yang bangkit. Bangkit dan bercahayalah kiranya Engkau di dalam hati kami, supaya kami juga bangkit dan melihat cahaya dan tahu ke arah mana kami harus berjalan menuju. Sertailah kami supaya jalan hidup kami tidak tersesat. Dampingilah kami supaya kami kuat. Berjalanlah bersama kami supaya kami punya hikmat. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberi inspirasi pada tulisan-tulisan suci yang ada di dalam Alkitab, supaya kami dengan embus nafas-Mu yang hidup mengerti dan memahami dan sanggup menaatinya. Dalam Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan yang bangkit, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan membaca dari Yohanes 20, Injil Yohanes 20 ayat 19 hingga 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih di dalam tema simbol-simbol yang berbicara. Kita sampai pada topik yang terakhir, yaitu lubang bekas luka Yesus. Saudara-saudara, ada seorang penulis buku namanya John Medina. Dia menulis buku yang sangat populer dengan judul Brain Rules. Buku tentang brain, otak manusia. Buku ini populer sekali dan banyak dibaca karena memberi pengertian bagaimana otak manusia berfungsi dan faktor-faktor apa yang mendukungnya.
di salah satu chapternya, dia menuliskan tentang the environment shapes the brain. The environment shapes the brain. Otak kita ini ternyata tidak independent. Sekitaran kita itu ikut mempengaruhi kerjanya otak kita. Di mana kita berada itu menentukan bagaimana otak kita bekerja. Misalnya, ruangan di mana kita berada itu sangat mempengaruhi kerja otak kita. Itu sebabnya Google membangun Googleplex, kantor pusat di Mountain View Bay Area, dengan desain space yang layoutnya, perlengkapan-perlengkapannya, warna-warnanya, cahayanya, itu semua menopang otak orang untuk bekerja dengan lebih baik. Itu yang mereka lakukan. Mereka create space yang mendukung kerja para karyawannya bekerja dengan lebih baik. Bicara tentang light, cahaya, ternyata cahaya alami, cahaya matahari, itu lebih baik untuk kerja otak kita daripada cahaya lampu buatan manusia. Artinya, ruangan yang terbuka untuk sunlight, itu lebih baik, lebih sehat, membuat otak berfungsi lebih tajam dan lebih jernih. Bekerja dengan open space di mana ada sunlight itu lebih baik ternyata. Sebaliknya, kalau orang sering mengunci diri dalam ruangan tertutup, tidak tertembus sinar matahari, kurang sirkulasi udara, sesungguhnya itu menurunkan daya kerja otaknya. Bahkan akhirnya, kalau keseringan berada di ruang seperti itu akan memberi pengaruh dalam hidup orang itu. Di mana kita berada, semakin sering kita berada di situ, environment itu akan mempengaruhi otak kita, dan akhirnya tindakan kita, dan akhirnya habit kita, dan akhirnya karakter kita, dan akhirnya hidup kita. Itu sebabnya orang Cina kuno kalau mau membeli rumah, mau tahu dulu yang namanya feng shui-nya. Mau tahu dulu ilmu feng shui. Yang kita sangka itu kepercayaan kuno. Padahal sejatinya itu kebenaran neuroscientific namanya. Karena tempat di mana kita berada, bagaimana udara bersirkulasi, bagaimana cahaya matahari masuk, itulah yang dipelajari dalam feng shui-nya orang-orang Cina kuno. Karena itu menentukan hidup kita. Ini scientific. Karena memang sejatinya otak kita ini, saudara-saudara, akrab. Otak kita ini akrab dengan lokasi
di mana kita berada. The environment shapes the brain. Sekarang kita kembali kepada bacaan kita. Bayangkan adegan itu. Murid-murid Yesus pada saat itu sedang berada di mana? Ayat 19 berkata, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bayangkan lokasi di mana mereka berada. Bayangkan. Sudah pasti itu malam hari. Suasana takut, jadi cahaya ruangan pasti cuma dibikin remang-remang. Plus pintunya rapat tertutup, terkunci pula. Sudah pasti di situ otak juga ikut menderita. Terkunci dengan pikiran buntu, tidak ada cahaya inspirasi, yang ada cuma niat dan pikiran untuk sembunyi. Itulah murid-murid di ruangan tertutup itu. Walaupun itu bisa dimengerti, waktu itu Yesus sudah mati di pikiran mereka. Yesus sudah dikubur. Hari ketiga makamnya ditemukan kosong. Pintu gua terguling. Tapi Yesus tidak ada. Penguasa menyebarkan berita mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Celaka. Ayo kita sembunyi. Masa depan suram, pandangan mata buram. Detik-detik waktu serasa berhenti di ruangan tertutup itu. Otak mereka membeku bersama rasa takut dan kesedihan mereka. Tetapi sebenarnya itu adalah pola yang umum pada semua orang, saudara-saudara. Itu pattern yang terjadi pada kebanyakan orang, tidak terkecuali kita. Kita ini suka sembunyi, mengunci diri di ruangan tertutup. Bisa jadi secara fisik kita memang suka mengunci diri dalam ruang privat yang tertutup, tetapi yang lebih mungkin adalah secara mental. Secara mental kita suka sembunyi dalam ruang-ruang tertutup yang kita ciptakan dan kemudian kita huni sendiri. Kita stay di situ. Di situ horizon kita jadi sempit, tidak ada cahaya iluminasi, pikiran berputar cuma di situ-situ seperti udara yang tidak bersirkulasi dengan wajar. Mentally, kita suka tinggal di ruang tertutup. Ruangan tertutup itu, secara mental itu, bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk ruang yang bernama ruang kemalasan. Kemalasan menghinggapi
dan mengoccupy. Malas bergerak, malas bertanya, malas mencari, malas usaha, malas belajar, malas bersih-bersih. Orang yang malas kamarnya pasti berantakan. Pasti. Malas bicara, malas bergaul, serba malas pokoknya. Di ruang tertutup itu, di ruang tertutup yang bernama kemalasan itu, otak kita akan ikut malas. Dan lama-lama dia mengkerut, mengecil. Karena apa? Karena kita menghuni ruang kemalasan. Itu ruang kemalasan. Ada yang namanya ruang kebohongan. Orang suka menghidupi kebohongan demi kebohongan, tinggal di ruang kebohongannya. Apa-apa bohong. Omong-omong isinya tipu melulu. Bekerja tidak jujur. Soal pakai uang banyak bohong. Kalau berdagang menipu. Kalau jualan barang palsu. Kalau jadi pejabat curang. Tentang asmara isinya penuh tipu rayu. Bahkan sekarang ini saudara-saudara, orang berbohong itu makin nekat. Anda tahu itu kan? Bisa dicek pun berani bohong. Perhatikan dunia sosial media kita itu. Oh, banjir berita bohong. Orang berani menyebar berita bohong dengan luar biasanya. Dan masyarakat makan berita bohong. Saya bilang masyarakat sekarang ini masyarakat bohong mania. Dunia yang dihidupi, ruangannya namanya ruangan kebohongan. Padahal kebohongan tidak akan membawa manusia kemana-mana. Selain berputar di lingkaran kebohongan. Bohong satu ditutup bohong berikutnya. Begitu seterusnya sehingga menjadi mata rantai kalung kebohongan yang akhirnya mencekik lehernya sendiri. Ruang kebohongan mengunci rapat orang di dalamnya dan tidak akan kemana-mana. Beberapa hari yang lalu saya mendengarkan podcast. Ada seorang bisnismen besar yang pernah tertipu miliaran rupiah oleh orang kepercayaannya. Dibawa lari sampai dia bangkrut. Tetapi kemudian dia berhasil bangkit kembali. 1,5 tahun kemudian, orang yang makan uangnya dia itu bangkrut. Dan tidak pernah bangkit lagi. Anda tahu? Orang yang main tipu dan bohong tidak akan kemana-mana. Yang semua dalam hidupnya akan tertutup, termasuk pintu rezekinya tertutup. Karena dia menghinggapi tinggal di tempat yang namanya ruang kebohongan. Itu kunci, terkunci, itu ruangan yang terkunci, rapat dan menutup semua opportunity di dalam hidupnya. Orang akan berhenti di situ. Di ruang kebohongan, otak orang akan terbungkus lumpur kebohongan. Kehilangan clarity, tidak jernih lagi melihat. Dan dia menutup diri dari semuanya. Selain itu, saudara-saudara, manusia juga suka menciptakan ruang tertutup yang bernama ruang kesombongan. Ruang puas diri. Saya sudah pintar kok. Saya sudah hebat. Saya sudah berhasil. Saya sudah nyaman. Saya sudah punya jam terbang tinggi. Saya sudah kenyang pengalaman.
Saya sudah bisa sendiri, tidak usah kasih tahu saya. Kalau orang tinggal di ruang seperti itu, dia sedang membatasi dirinya sendiri segitu aja. Sambil menutup kesempatan untuk dia menjadi lebih baik. Karena dia sudah merasa, saya sudah oke. Saya sudah hebat. Saya tidak perlu belajar. Saya tidak perlu lagi mendengar. Saya sudah begini. Dia sedang menutup dan mengunci dirinya. Sampai di situ saja. Lebih parah kalau dia tinggal di ruang yang namanya ruang keras kepala atau ruang keras hati. Ruang keras kepala, ruang keras hati tidak membuka ruang untuk berdiskusi dan berdialog. No more question, no more advice. Tertutup rapat untuk semua saran, semua nasihat, semua anjuran. Keras kepala, keras hati. Pada saat itu otaknya ikut membeku, tidak punya pintu masuk untuk hal-hal yang baru dan segar. Dia cuma menghidupi apa yang dia punya saat itu dan memegang teguh dan tidak mau digoyang oleh apapun. Keras kepala, keras hati. Ruang tertutup. Saudara-saudara, sekali lagi ruang tertutup itu dalam hidup manusia banyak sekali. Yesus yang bangkit. Nah, ini pesan penting untuk hari ini. Yesus yang bangkit tidak menyukai ruang tertutup. Dia datang menembus dindingnya waktu itu. Menyapa murid-murid dengan otak yang beku itu dengan ucapan shalom, damai sejahtera bagimu, dengan lembut. Dan yang pasti tubuh kebangkitan Yesus bercahaya menerangi ruangan itu. Ruangan yang tadinya remang-remang itu menjadi terang oleh cahaya dari tubuh Yesus yang bangkit. Kemudian embus nafasnya menyegarkan ruang hati dengan udara pembaruan dari Roh Allah. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Murid-murid itu diembus nafas Roh Allah. Untuk apa? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21b. Untuk mengutus mereka. Mereka itu adalah duta keampunan dosa. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kamu itu diberi kepercayaan membawa berita keampunan dosa. Kamu duta keampunan dosa. Itu berarti apa? Itu berarti Yesus mau mereka keluar dari ruangan tertutup itu. Di luar sana ada hal-hal yang bisa dan harus mereka lakukan. Jangan mendekam di ruangan tertutup ini. I send you out. Aku mengutus kamu keluar. Sama seperti Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Yesus mau murid-murid keluar dari ruangan tertutup itu. Yesus juga mau kita keluar dari ruangan tertutup yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Sesungguhnya saudara-saudara, ruangan tertutup yang paling memenjarakan kita ada di mana? Ada di otak kita.
Ruangan tertutup yang paling memenjarakan itu ada di otak kita, brain kita, pikiran kita inilah yang sering menjadi ruangan tertutup itu. Contoh, jika kita berpikir, saya tidak bisa, otak kita berkata, saya tidak bisa, itu kita sedang mengunci diri di situ. Padahal belum tentu tidak bisa, hanya tidak biasa. Kalau Anda bilang saya tidak bisa, beda tidak dengan saya bilang saya tidak biasa. Beda. Kalau Anda bilang saya tidak bisa, Anda stop di situ. Tapi kalau Anda membuka kemungkinan saya belum biasa, saya akan mencoba melakukannya supaya saya biasa. Anda lihat bedanya. Otak kita ini yang seringkali menjadi ruang tertutup itu. Kalau otak kita berkata, saya tidak tahu, atau saya tidak kenal, titik. Kita sedang mengunci diri di dalam ketidaktahuan. Dan selamanya kita akan tetap tidak tahu dan tidak kenal. Padahal kita bisa mencari tahu, kita bisa belajar tahu, kita bisa belajar kenal. Supaya dari tidak tahu, kita menjadi tahu, dari apatis dan curiga, kita banyak menduga, kita menjadi kenal, menjadi clear, dan bisa actively involved. Anda lihat bedanya. Kalau otak kita mengunci diri, kita akan berada di tempat itu untuk seterusnya. Padahal ada banyak alternatif lain. Kalau otak kita berkata, saya tidak punya teman, kita mengunci diri dalam kesepian kita sendiri dan terus meratapinya. Padahal sejatinya, teman pasti ada. Hanya kita perlu melangkah keluar dari bubble ciptaan otak kita, melangkah keluar menjumpai teman yang ada di sana. Menyapa, berkenalan, bergaul, membangun jembatan relasi. Kalau otak kita berkata, kita itu tidak punya teman, kita akan selamanya tidak punya teman. Persoalan cuma tinggal keluar dari ruangan itu dan melangkah dan berbuat sesuatu. Itulah yang akan mengubah kita. Kalau otak kita berkata, saya cuma mau mendapat untung, mengambil, terima, maka selamanya kita cuma menghuni ruang tertutup yang namanya keserakahan atau ketamaan. Di situ kita cuma overwhelmed dengan kecemasan, kepelitan, dan kecemburuan. Sebab kita maunya cuma ngumpulin, ngambil, terima, kalau perlu rebut. Kita tidak akan pernah mencicipi bahagianya orang yang rela memberi. Pengalaman itu tidak ada. Kita mengunci diri dalam dunia ketamakan kita sendiri. Kita akan kehilangan sukacitanya, leganya, melihat orang lain terangkat dan tertolong karena kita mau berbagi. Tanyakan pada semua orang yang berbagi dalam hidupnya. Mereka selalu merasakan kebahagiaan tersendiri ketika bisa melihat bahwa apa yang dilakukannya membawa perubahan untuk orang lain.
Tapi pengalaman itu tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang mengunci dirinya di ruangan ketamakan. Singkat kata, saudara, otak kita ini adalah ruangan itu. Kalau otak kita adalah ruangan tertutup, maka itu sebuah bahaya tersendiri. Yesus benar. Keluar. I send you out. Dari ruangan itu. Kita harus waspada menjaga otak kita dari ketertutupan. Karena otak yang tertutup itu kalau ekstrim, saudara-saudara, bisa sangat berbahaya. Kalau orang bisa bunuh diri dengan bom untuk membunuh orang lain, bahaya tidak itu? Itu bahaya besar dunia terorisme. Tapi dunia terorisme dibangun dari orang-orang yang otaknya terkunci rapat dalam indoktrinasi yang mereka terima. Mereka pikir itu melakukan tindakan itu tindakan mulia. Padahal yang mereka lakukan itu tindakan biadab. Karena otaknya terkunci. Di zaman Hitler, saudara-saudara, ketika Hitler sudah jatuh dalam perang dunia dan dia sudah mulai kalah, akhirnya dia kalah, Jerman kalah, yang dilakukan Hitler adalah dia bunuh diri. Tapi ajak-ajak, tidak sendirian. Yang bunuh diri bersama dengan dia itu begitu banyak pengikutnya yang loyal, itu bisa mau dan rela mati bunuh diri demi Hitler. Ada satu keluarga, orang tua, suami, istri, 5 anak masih kecil-kecil, semua anaknya 5 diracun supaya mati, lalu suami tembak istri, lalu dia tembak dirinya sendiri. Mati semua. Gila tidak? Itulah kalau pikiran orang tertutup, rapat terkunci dalam fanatisme, rapat terkunci dalam kebencian, rapat terkunci dalam indoktrinasi yang salah, merasa diri paling benar, dan seterusnya. Orang kalau sudah pada tingkat seperti itu bisa menjadi tidak waras lagi. Yang terjadi adalah kegilaan. Ini ekstrim ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap otak kita. Karena otak kita itu ruangan. Pertanyaannya, dia ruangan tertutup atau ruangan terbuka? Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Ayat 20. Lubang bekas luka Yesus masih ada waktu itu. Tubuh kebangkitan Yesus tidak membuang bekas luka itu. Bekas lubang itu was still there. Lubang. Berlubang kan tangan Yesus, lambungnya juga berlubang. Lubang itu simbol yang bicara banyak kepada para murid dan kita semua. Saya hanya mengambil salah satu ya. Salah satunya, lubang itu berarti bicara tentang apa? Tentang ada yang masuk dan ada yang keluar. Karena ada lubang, berarti ada yang pernah masuk dan ada yang keluar. In and out. Tidak baik berada di ruangan tertutup, apalagi mengunci diri di situ. Itu namanya masuk dan tidak pernah mau keluar. Ya, ruangan tertutup. Menarik, Yesus itu mengembuskan nafas waktu memberikan Roh Kudus. Bicara tentang bernafas,
Bernafas itu selalu terdiri dari dua, saudara-saudara, yaitu menarik nafas, inhale, dan mengembus nafas, exhale. Mengambil udara dan melepaskan udara. Ada udara masuk dan ada udara keluar. Itu yang membuat ada hidup. Kalau maunya seperti orang serakah tadi hanya mengambil, itu bukan hidup namanya. Mati. Orang Kristen yang baik bukan hanya tahu menerima. Orang Kristen yang baik rela memberi juga. In and out. Bernafas, inhale, exhale. Bukan cuma mengambil jatah, tetapi berbagi berkah. Bukan hanya menggenggam nikmat, tetapi juga melepas manfaat. Itulah hidup. Bukan hanya mau terima masuk, tetapi punya niat untuk melangkah keluar. Lubang itu tempat masuk dan keluar. Bernafas itu inhale dan exhale. Tuhan Yesus benar. Jangan tinggal di ruang tertutup ini. I send you out. Keluar. Di sana ada banyak kemungkinan. Di sana ada banyak hal yang mesti bisa dilakukan. Di sana ada banyak opportunity. Di sana ada banyak orang menanti kamu. Di sana ada banyak hal-hal yang baru. Jangan mengunci diri di sini. I send you out. Semoga saudara-saudara, Roh Kristus yang bangkit itu membarui hidup kita. Memberanikan kita untuk bangkit berdiri. Membuka pintu-pintu terkunci di dalam otak atau pikiran kita. Memberanikan kita untuk melangkah keluar dari ruangan tertutup kemalasan. Ruangan tertutup ketidaktahuan. Ruangan tertutup kesombongan. Ruangan tertutup egoisme buta. Ada ruangan tertutup fanatisme picik. Ada ruangan tertutup prasangka buruk. Ruangan tertutup ketakutan dan ketidakpedulian yang melumpuhkan kita. Semoga Roh Yesus yang bangkit itu membuat kita bangkit. Keluar. Meninggalkan ruang-ruang tertutup itu. Sebab di luar sana banyak tersedia kesempatan, kebaikan, kemungkinan, potensi, dan abundance, kekayaan anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Terpujilah nama Kristus yang bangkit. Amin.